Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Retna Wijayanti selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar ilmu ekonomi serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang penawaran. Saya Uswatun Hasanah selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yang dimana anggota kelompok bernama Ahmad Musyafa, Huria Husna, dan saya sendiri Uswatun Hasanah. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi kali ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Kepada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusinya. Pengertian penawaran. Dalam ilmu ekonomi, penawaran diartikan kesediaan penjual untuk menjual atau menyerahkan berbagai jumlah barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu dan keadaan tertentu. Waktu tertentu menunjukkan periode atau saat tertentu, dan kondisi tertentu menunjukkan keadaan ceteris paribus. Penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Selanjutnya adalah hukum penawaran. Hukum penawaran secara umum adalah jumlah produk yang ditawarkan berbanding lurus dengan harga. Artinya, apabila harga suatu produk naik atau tinggi, maka jumlah produk yang ditawarkan cenderung naik atau tinggi. Atau sebaliknya, bila harga suatu produk cenderung turun atau rendah, maka jumlah produk yang ditawarkan juga cenderung turun atau rendah. Selanjutnya, hukum penawaran secara Islam. Dalam ekonomi Islam diketahui bahwa ada 4 hal yang dilarang dalam menjalankan aktivitas ekonomi, yaitu mafsadah, gharar, maisir, dan transaksi riba. Sekian dari saya. Kemudian fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen, sehingga pernyataan hubungan antara kuantitas yang ditawarkan dan semua faktor yang mempengaruhi kuantitas tersebut. Penawaran ditempatkan sebagai suatu fungsi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain harga barang itu sendiri, harga barang lain atau saingan, tingkat teknologi, serta harga input atau faktor-faktor produksi. Faktor yang mempengaruhi penawaran: A. Biaya produksi dan teknologi, B. Tujuan perusahaan, C. Pajak, D. Ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap, E. Prediksi atau perkiraan harga di masa depan, F. Kebijakan pemerintah, G. Faktor alam. Macam-macam penawaran. A. Pembagian penawaran dapat dibedakan dari jumlah penjualnya. 1. Penawaran individu. Penawaran individu adalah jumlah barang yang akan dijual oleh seorang penjual. Contohnya, penawaran jeruk oleh Pak Heri. 2. Penawaran kolektif. Penawaran kolektif disebut juga penawaran pasar. Penawaran kolektif adalah keseluruhan jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual di pasar. Penawaran pasar merupakan penjumlahan dari seluruh penawaran perorangan. Contoh, penawaran kolektif yang dilakukan oleh Pak Heri dan pedagang buah jeruk di pasar. Selanjutnya yaitu kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menghubungkan antara barang yang ditawarkan. Kurva penawaran memiliki slope naik atau positif dengan maksud variabelnya bekerja dengan arah yang sama. Namun ketika penawarannya bergeser ke kiri, maka terjadi penurunan penawaran barang. Contohnya yaitu kurva pedagang bakso. Ada garis P yaitu penawaran, Q yaitu kuantiti atau jumlah.
Ada titik E di mana harga bakso per mangkoknya itu 12.000. Kemudian jumlah mangkok yang ditawarkan yaitu 120. Dan kemudian seterusnya. Kemudian jika penawarannya bergeser ke kanan, yaitu dari titik E ke titik A, maka slotnya positif atau naik. Namun jika penawarannya bergeser ke kiri, yaitu dari titik A ke titik E, maka terjadi penurunan penawaran barang. Selanjutnya yaitu pergeseran kurva penawaran. Kurva penawaran juga dapat mengalami pergeseran karena ada perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran selain faktor harga. Pergeseran kurva penawaran ditandai dengan bergeraknya kurva ke kanan atau ke kiri. Maksudnya, kurva ke kanan yaitu adalah jumlah penawarannya mengalami kenaikan. Namun ketika penawarannya bergeser ke kiri, maka terjadi penurunan penawaran barang. Nah, bisa dilihat di kanan atas saya, di situ ada contoh pergeseran kurva penawaran. Ada P yaitu penawaran, Q quantity, S-nya itu supply. Supply awalnya yaitu bisa dilihat dengan quantity 300 dan penawarannya 600. Jika terjadi penawarannya bergeser ke kanan atau S1, maka terjadi kenaikan penawaran suatu barang, yaitu dengan quantity 500 dan penawarannya 600. Namun ketika penawarannya bergeser ke kiri, yaitu S2, maka terjadi penurunan penawaran barang, yaitu dengan kuantiti 100 dan penawarannya yaitu 600. Kemudian acara yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Jika dari teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, boleh menulis pertanyaan di grup diskusi. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bertanya. Kemudian acara yang terakhir yaitu penutup. Demikian tadi diskusi kelompok 3. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.